Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi asy-syar'i atau menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah atau sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan beliau. Pembahasan yang terakhir kali kita bahas sebelum libur Ramadan dan Syawal atau libur Ramadan Idul Fitri, yaitu kita telah membahas tentang perang Khaybar. Ya, fi ghazwati Khaybar, yaitu perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Waktu itu perang Khaybar ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat kurang lebih 1.400 orang itu mereka mendatangi Khaybar yang di sana banyak benteng-bentengnya orang-orang Yahudi. Dan di Khaybar ini juga banyak lahan-lahan atau kebun-kebun kurma. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk menyerang Khaybar dan terjadilah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, yang akhirnya Khaybar ini bisa ditaklukkan. Jadi Khaybar ini orang-orang Yahudi mereka kalah dan mereka tunduk di hadapan kaum muslimin, sehingga ketika perang Khaybar ini selesai, orang-orang Yahudi tidak diusir dari tempat tersebut. Orang-orang Yahudi mereka diminta untuk menggarap kebun-kebun kurma yang hasilnya itu nanti dibagi antara orang Yahudi dengan kaum muslimin. Setelah perang Khaybar ini usai, maka para sahabat bisa menikmati kurma dengan melimpah yang dulunya mereka sulit atau sering kelaparan karena sedikitnya bahan makanan. Maka setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mendapatkan kurma yang begitu melimpah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di perang Khaybar ini terjadi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun
Ya, ketika ada seorang wanita Yahudi, dia menghadiahkan daging kambing kepada Nabi SAW, dan orang-orang Yahudi ini tahu kalau Nabi SAW itu suka daging kambing, yaitu kaki bagian depan dari kambing tersebut. Maka aslinya daging kambing ini semuanya diracuni. Cuman bagian yang paling banyak racunnya itu di kaki bagian depan. Ya. Akhirnya di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya daging kambing itu diracun. Dan daging itu bisa bicara. Daging itu bisa bicara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit memakan, dan itu sudah sedikit berpengaruh dalam tubuh beliau. Ada juga sahabat yang lain yang ikut memakan daging kambing tersebut, dan sahabat itu meninggal dunia. Akhirnya wanita Yahudi ini dikisos. Wanita Yahudi tadi karena berulah maka dia dibunuh. Ini sekilas tentang perang Khaybar yang sudah kita bahas. Adapun pembahasan selanjutnya di halaman 565, Fiqh Sirah fi Ghazwati Dzatir Riqa, yaitu peperangan namanya peperangan Dzatu Ar-Riqa. Peperangan namanya Dzatu Ar-Riqa. Peperangan ini ya tarajjahu lin-nadiri fi sirati anna ghazwat Dzatir Riqa kanat ba'da Khaybar. Kama dzakara dzalika al-Bukhari rahimahullahu taala wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Hajar. Perang Dzatur Riqa, kata penulis, di sini terjadi setelah perang Khaybar, yaitu di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Dan di perang Dzatur Riqa ini, di situ ikut serta Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi dua sahabat ini ikut dalam peperangan Dzatur Riqa. Perlu kita ketahui juga atau perlu kita ingat bahwasanya di tahun ke-7 Hijriah, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini kan tahun ke-6. Ya, yang diisi perjanjian Hudaybiyah ini terjadi kesepakatan damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, adanya gencatan senjata, tidak boleh peperangan. Ini isi Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah itu Nabi SAW menulis surat. Ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas, Nabi memerintahkan para sahabat yang bisa nulis untuk nulis surat, dikirim ke raja-raja atau penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab, ke Raja Romawi, Raja Persia, Raja Bahrain, Raja Yaman, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi setelah perjanjian damai Hudaybiyah. Ya, ngirim-ngirim surat untuk dakwah, menyebarkan dakwah Islam melalui surat. Ada yang menerima, ada yang menolak. Setelah perjanjian Hudaybiyah terjadilah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar ada juga namanya perang Dzatur Riqa. Ya, Dzatu Ar-Riqa. Perang Dzatur Riqa ini yaitu disebutkan oleh penulis an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabi salatal khauf fi ghazwati sabiati Dzatur Riqa. Dzatur Riqa ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan untuk menghentikan ancaman dari kabilah Ghatafan. Jadi ada sebuah kabilah namanya kabilah Ghatafan. Kabilah ini sangat-sangat memusuhi kaum muslimin. Kalau kita masih ingat perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, maka kabilah Ghatafan ini ikut-ikutan dalam barisan orang-orang kafir memerangi kaum muslimin dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Maka Nabi ingat betul apa yang dilakukan oleh orang-orang Ghatafan ini ketika perang Ahzab. Itu kan sangat mencekam kejadian perang Ahzab itu kan, ada Khandaq, ada parit. Ya, itu sangat luar biasa. Maka Nabi SAW setelah terjadinya Khaybar, perang Khaybar usai kaum muslimin diberikan kemenangan sama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak tinggal diam, langsung ya beliau mengajak para sahabat untuk menuju ke pemukiman, ke tempat tinggalnya orang-orang Ghatafan atau kabilah Ghatafan, untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang Ghatafan ini.
Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam datar riqa min nakhlin falaqiya jam'an min Ghatafan wa akhafa an-nasa ba'dhum ba'dan fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atal khaif. Ya. Kemudian disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi di peperangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak banyak sahabat. Ya sekitar 400-an. Kalau di Khaybar, perang Khaybar itu sampai 1.600. Jadi yang diajak untuk menemui atau memberikan efek jerah kepada orang Ghatafan ini sekitar 400-an sahabat. Yang lain dipersilakan untuk istirahat karena masih lelah dari perang Khaybar. Ya. Dan disebutkan di referensi yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwasanya perjalanan dari Madinah, dari kota Madinah menuju ke pemukiman Ghatafan ini jaraknya cukup jauh, lumayan. Jaraknya cukup melelahkan, sampai 1 hari lebih, 1 hari 1 malam lebih. Ya, ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lah ketika Nabi ini keluar dari Madinah sama beberapa sahabat sekitar 400-an menuju ke pemukiman Ghatafan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kota Madinah kosong begitu saja. Maka Nabi meminta Utsman bin Affan untuk mengatur keberadaan orang-orang di Madinah. Diatur dulu sama Utsman bin Affan. Kemudian Nabi berangkat bersama sahabat-sahabat yang lain untuk membalas dendam kepada orang-orang Ghatafan yang mereka telah membuat ulah di saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW menempuh jarak yang sangat jauh bersama pasukan beliau ke tengah padang pasir. Ya, masuk ke pelosok-pelosok hingga mencapai pemukiman Ghatafan yang dimana mereka ini tinggal di arah timur dari kota Madinah yang berjarak beberapa malam perjalanan dari kota Madinah. Jadi beberapa malam. Ya, jadi beberapa malam. Sampai-sampai salah satu sahabat tadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang beliau ikut melakukan perjalanan dari Madinah ke Ghatafan itu beliau berkata, Abu Musa Al-Asy'ari, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu fi 6 nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu." Abu Musa mengatakan, dulu kita pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, menuju ke kabilah Ghatafan dan Abu Musa ini baru datang dari Yaman. Beliau berdakwah di Yaman, ya, menyampaikan Islam di sana. Kemudian Abu Musa balik sampai di Madinah. Kemudian Nabi ngajak sahabat untuk ke Ghatafan. Abu Musa langsung berangkat, ikut berangkat. Ya, ini baru datang dari dari Yaman untuk berdakwah. Kemudian ternyata di situ ada ajakan dari Nabi untuk menuju ke Ghatafan. Maka Abu Musa ikut. Beliau semangat dalam hal ini, semua sahabatnya semangat. Ya, ikut. Cuman yang memang yang diajak oleh Nabi ini 400-an aja, enggak terlalu banyak kayak di perang Khaybar. Ya. Dan waktu itu 400 sahabat ini termasuk di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya itu membawa beberapa ekor onta, enggak banyak. Mungkin lagi onta terbatas atau bagaimana. Yang dibawa memang ontanya sedikit. Sampai-sampai kata Abu Musa, ya, fi sittati nafarin bainana ba'irin na'taqibu. Jadi onta yang mungkin beberapa ini gantian. Sahabat itu gantian, naik ontanya gantian. Setelah sahabat itu selesai, ganti sahabat yang lain. Ya, jadi yang rata-rata jalan kaki, yang naik onta ini gantian. Bainana ba'irin na'taqibuhu. Ya, fanaqabat aqdamuna wa naqabat qadami wa saqatat atfari. Abu Musa mengatakan. Kemudian saat perjalanan ke Ghatafan ini kaki kami ini terluka. Jadi kakinya para sahabat ini banyak terluka karena perjalanan jauh. Ya, cuaca yang panas itu banyak para sahabat yang kakinya itu mengalami luka. Ini kata Abu Musa. Ya, hatta fanaqabat aqdamana. Maka kaki-kaki kami ini ya luka, ya lecet, semacam-macam. Karena berjalan jauh. Dan itu rata-rata jalan kaki. Rata-rata masyin al-aqdam. Kemudian fasa kotot adfari sampai disebutkan Abu Musa, ya,
Bahkan kuku-kuku kami sampai terlepas, kuku-kuku kaki itu para jemaah. Kata Abu Musa di sini, itu sampai lepas. Ini kan saking dahsyatnya luka yang dialami para sahabat ketika melakukan perjalanan dari Madinah ke pemukiman orang-orang kabilah Ghatafan ini. Hatta sakotot atfari, sampai kuku-kuku kaki dari kami, dari para sahabat itu lepas, saking dahsyatnya lukanya. Saking ya lumayan parah lukanya itu, kata Abu Musa seperti itu. Fakunna nalufu ala arjulinal khiraq. Kemudian kata Abu Musa, ketika itu kami membalut kaki kami dengan beberapa helai kain, namanya riqaq. Makanya peperang ini namanya datur riqaq. Riqaq itu kain. Kain yang digunakan oleh para sahabat untuk membalut luka-luka mereka. Ya, luka-luka mereka. Fasumiyat ya faquluna nalufu ala arjulina al-khiraq fasumiyat ghazwatu datur riqaq. Karena masing-masing sahabat yang kakinya luka sampai kukunya lepas itu dibalut sama kain. Ya namanya riqaq. Oleh karena ya peperangan ini kata Abu Musa disebutkan dengan peperangan namanya datur riqaq. Ya, lima kunna na'sabu minal khiraqi ala arjulina. Wa hadasa Abu Musa hadzal hadis. Summa qarara dzalika ma kuntu amna'u bi an adhkura ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amali afshahu. Ya. Kata penulis di sini, Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini bukan untuk bukan untuk pamer. Ya, ketika itu kami perjalanan dari Madinah ke Ghatafan banyak yang bukan. Ya, tapi untuk memberikan pelajaran, memberikan keteladanan bagaimana dulu para sahabat itu melakukan perjuangan. Dalam hal ini mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya para sahabat ketika mereka berjihad tidak mau cerita-cerita, enggak mau ngobrol pamer sana pamer sini, itu jauh dari hatinya para sahabat. Cuman dalam hal ini agak berat Abu Musa menceritakan hal ini itu dengan tujuan supaya ya bisa diambil pelajarannya, bisa diambil pelajaran. Hadisnya Abu Musa itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya tentang bagaimana beliau menggambarkan menggambarkan peperangan atau perjalanan dari kota Madinah menuju ke pemukiman orang-orang Ghatafan. Kemudian Rasul SAW sampai di perkampungan atau pemukimannya orang-orang kabilah Bani Ghatafan. Sampai di sana. Ya. Sampailah mereka para sahabat ini di rumah-rumah kabilah Ghatafan. Ternyata ya dadakno gitu kan. Sampai di pemukiman mereka orang Ghatafan ini enggak mau perang. Mereka orang-orang pengecut ternyata. Ini disebutkan dalam referensi yang lain. Orang-orang Ghatafan ini waktu itu memang maka dikompor-kompor sama orang kafir Quraisy untuk ikut perang Ahzab, perang Khandaq. Aslinya mereka ini pengecut orang-orang Ghatafan untuk menghadapi umat Islam. Ya. Jadi mereka enggan melakukan peperangan, menolak, enggak mau perang. Padahal saat itu mereka jadi tuan rumah. Kan lebih kuat kan posisinya kan tuan rumah. Orang-orang kaum muslimin datang ke tempat sarangnya mereka. Kalau dari segi strategi perang itu kan dihitung itu kan mereka bisa menang, mereka di kandangnya mereka. Ya, di tempatnya mereka, di pemukimannya mereka. Dan mereka tahu betul bagaimana pemukiman mereka kalau bikin strategi kan bisa, tapi tidak seperti itu. Pada saat itu mereka sedang menjadi tuan rumah menghadapi kaum muslimin yang kecapean, yang lelah dari perjalanan jauh, kakinya ada yang luka-luka. Ya. Ada yang parah sakit kakinya. Maka ini adalah hal yang sangat mengherankan orang-orang Ghatafan ini. Dalam keadaan mungkin di atas angin, mereka itu bisa saja memerangi kaum muslimin. Dan kaum muslimin bisa kalah. Tapi di sini justru ketika mereka berhadapan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, mereka justru enggak mau perang. Dan inilah yang pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Pernah beliau bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberikan pertolongan oleh Allah, kata Nabi, ya, dengan rasa takut yang Allah berikan kepada hati di dalam hati musuh-musuh Islam. Itu sebelum 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum
musuh-musuh Islam yang menghadapi kaum muslimin 1 bulan, jarak 1 bulan itu Allah sudah tanamkan rasa takut di dalam hati-hati musuh tersebut. Dan inilah yang terjadi juga pada orang-orang Ghatafan. Ya, orang-orang Ghatafan Allah tanamkan, Allah masukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka untuk menghadapi atau untuk perang melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, melawan kaum muslimin. Kemudian di sini rasa takut tersebut menyelimuti kabilah Ghatafan. Ya, kabilah sebetulnya Ghatafan ini kabilah yang sangat kuat, disebutkan dalam referensi yang lain, yang dimana mereka menghabiskan seluruh hidupnya sebagai penyamun dan perampok dan pemberani. Jadi orang-orang Ghatafan ini kerjaannya itu merampok, jambret, nyamun gitu. Dan mereka terkenal orang pemberani. Ya, waktu itu sebelum berhadapan dengan kaum muslimin. Itu mereka dipenuhi dengan pertempuran dan peperangan. Namun kali ini mental mereka pun mental mereka jatuh dan runtuh. Seketika di hadapan 400 prajurit kaum muslimin. Ya. Akhirnya kedua belah pihak, orang-orang Ghatafan sama kaum muslimin sepakat untuk tidak melakukan peperangan. Penduduk dan para pembesar Ghatafan pun mulai menyaksikan Islam secara langsung. Jadi kaum muslimin dipersilakan tinggal di situ. Ya, orang-orang Ghatafan nggak jadi perang sama kaum muslimin. Kaum muslimin dipersilakan istirahat di di tempat mereka, di pemukiman mereka. Nah, ini kan kesempatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menampakkan Islam. Ini loh Islam kayak gini. Islam itu seperti ini sehari-harinya. Orang-orang Ghatafan ini lihat secara langsung. Pimpinan-pimpinannya, pembesar-pembesar orang Ghatafan, penduduk-penduduk di sana melihat secara langsung, secara real bagaimana umat Islam itu menjalani kehidupan ini. Itu dilihat. Ya. Kemudian setelah orang-orang Ghatafan ini lihat bagaimana keseharian muamalahnya orang-orang Islam, ya, agama Islam pun sedikit demi sedikit mulai masuk ke dalam hati mereka. Mereka ada di antara orang Ghatafan sedikit demi sedikit tertarik ya untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu Nabi SAW pun memutuskan untuk kembali ke kota Madinah. Ya sudah, karena nggak ada perang, mereka sudah dalam dalam bahasa lain kan mereka mengalah, mereka mengaku kalah orang Ghatafan, ya mengibarkan bendera putih. Rasulullah SAW mengambil keputusan sudah kita balik aja ke Madinah. Kita balik ke Madinah. Ya, beliau SAW kembali tanpa ada pertempuran dan perlawanan sedikit pun dari Ghatafan. Beliau kembali dengan meninggalkan bekas yang terpatri pada hati-hati penduduk Ghatafan yang semakin mendalam dengan terjadinya 2 peristiwa tengah perjalanan pulang Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW para sahabat mereka tinggal beberapa waktu ya di pemukimannya orang Ghatafan. Orang-orang Ghatafan mereka lihat langsung bagaimana keseharian dari Nabi dan para sahabat, sehingga mereka ada kecenderungan ketertarikan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah kembali, ini perjalanan dari Ghatafan ke Madinah. Ini ada beberapa peristiwa yang juga penting dan menarik untuk dipelajari dan penting untuk dipelajari. Ya. Saat Nabi SAW dan para sahabat ini pulang dari pemukiman atau kampungnya Ghatafan tadi menuju ke Madinah, waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini sahabat, bapaknya namanya Abdullah juga sahabat. Jabir bin Abdullah ini ikut dalam perjalanan menuju Ghatafan. Setelah itu balik dari Ghatafan ke Madinah. Waktu itu Jabir ini memiliki onta yang kurus dan dalam keadaan sakit. Jabir waktu itu punya onta dan dia bawa untuk perjalanan ke Ghatafan, saat itu balik ke Madinah. Ontanya Jabir ini itu dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit. Kemudian
Ya, Jabir mengatakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Dzatir Riqa murtahilan ala jamalin li dhaifin. Aku ikut perjalanan bersama Nabi ke Ghatafan. Ya, dan waktu itu ontaku itu sedang sakit, kata Jabir. Kemudian falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala rifaqah tamdi. Kemudian setelah kembali dari peperangan, maka Rasulullah SAW berjalan mendahului aku, kata Jabir, sehingga aku tertinggal jauh dari rombongan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW kok lihat dari kejauhan ada sahabat yang ketinggalan, maka Rasulullah menghampiri Jabir ini. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang terjadi denganmu wahai Jabir? Ya, mada hadasa bika ya Jabir. Apa yang terjadi padamu? Kata Rasul kepada Jabir. Aku menjawab, ontaku ini berjalan lambat ya Rasulullah. Ontaku ini lambat, nggak bisa jalan cepat. Kemudian maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, suruh ontamu itu duduk. Suruh dia duduk, derumkan ontamu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau mendudukkan ontanya. Jadi Nabi itu menunggangi onta, mengendarai onta, ontanya didudukkan sama ontanya Jabir ini suruh didudukkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, berikan aku tongkat yang ada di tanganmu, dan beliau bersabda, potongkan sebuah batang dari pohon. Ya, jadi tongkatnya Jabir untuk mengarahkan ontanya itu diminta sama Nabi, dan Jabir diminta untuk mencarikan sebatang pohon. Setelah itu Rasulullah SAW mengambil tongkat dan menekan tongkat batang tersebut kepada unta dengan beberapa tekanan, kemudian berkata, naiklah. Ini salah satu mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW. Ya, jadi Nabi mengambil beberapa batang pohon, itu ontanya Jabir ditekan di beberapa bagian tubuh onta tadi ditekan. Ya. Kemudian Jabir mengatakan, demi zat yang mengutus beliau dengan kebenaran, demi Allah, kan Jabir bersumpah, demi Allah, onta yang awalnya itu jalannya itu lambat, kemudian onta itu pun kembali berjalan dengan cepat, kata Jabir bin Abdullah, ya radhiyallahu anhu. Setelah ontanya ini kembali pulih, ontanya Jabir ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah engkau menjual ontamu ini kepadaku? Ya. Jadi Jabir mengatakan, Nabi mengatakan, maukah engkau jual onta ini untukku? Ya, mau dibeli sama Nabi ontanya ini tadi. Kemudian Jabir mengatakan, justru aku akan menghadiahkan onta ini untukmu, enggak usah beli, enggak usah Anda beli, aku hadiahkan untuk Anda, kata Jabir. Aku pun berkata, kemudian Rasulullah SAW tidak, aku ingin membelinya, aku enggak ingin hadiah. Maksudnya Nabi enggak menolak hadiah, cuma dalam posisi ini, aku berniat untuk membelinya, juallah onta ini untukku. Ya, kemudian terjadilah Rasulullah SAW, aku akan membelinya dengan 1 dirham. Satu dirham. Kemudian Jabir kurang setuju. Awalnya mau dijadikan hadiah, tapi karena sudah jual beli, ya sudah. Jabir memberikan harga yang ya cukup lah. Dalam artian beliau meminta 40 dirham. 40 dirham. Disetujui sama Nabi SAW, tapi nanti bayarnya di Madinah. Bayarnya di Madinah. Aku setuju, tapi Rasulullah mengatakan, aku ingin menunggangi onta ini sampai kota Madinah. Ya, sampai kota Madinah. Nanti saya bayar di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli bersyarat itu boleh. Misalnya begini, kita punya rumah, kita jual. Kemudian deal, ya akadnya jelas, sudah terjadi jual beli. Ya, saya beli rumahnya. Kemudian saya jual rumah ini, tapi saya syaratkan saya tinggal di sini selama 1 tahun. Selama 1 tahun silakan kamu pakai rumah ini. Itu boleh. Karena Nabi di sini SAW sudah terjadi jual beli antara Nabi dengan Jabir. Saya beli ontamu, ya, tapi nanti bayarnya di Madinah, dan saya mau pakai onta ini sampai di Madinah. Ya, ini menunjukkan ini Jabir dia. Jadi Jabir yang menyarankan, tapi aku pinjam onta ini ya Rasulullah, aku mau menunggangi sampai kota Madinah. Ini Jabir pemilik onta. Ya, dia sudah menjual onta ini kepada siapa? Kepada Nabi SAW dengan harga 40 dirham, sudah disetujui. Tapi Jabir mensyaratkan, ya Rasulullah, saya jual onta ini dengan 40 dirham, tapi syaratnya, maksudnya saya tetap ingin menunggangi onta ini sampai di kota Madinah. Sampai di Madinah baru silakan
Anda gunakan onta tersebut. Ya. Ini jual beli yang bersyarat. Kemudian sampailah mereka di kota Madinah. Ya, sampailah di kota Madinah. Dibayar sama Nabi SAW 40 dirham. Kemudian ternyata onta ini dihadiahkan sama Rasul kepada Jabir. Jadi diberikan harganya. Setelah onta ini dimiliki oleh Nabi, diberikan kembali kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu, kasih hadiah sama Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian terjadi juga setelah di tengah perjalanan, ini riwayat ini ada redaksi tadi, dan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa. Fa idza ataina ala syajaratin dalilatin tarakna halin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a rajulun minal musyrikin wa sayfun Nabi mu'allaqan bi syajarati fakhtaratahu. Ya, di tengah-tengah jalan ini cerita yang lain. Kalau cerita tadi kan antara jual belinya Nabi dengan Jabir tentang onta. Di tengah-tengah jalan, ini dalam riwayat yang lain, itu Nabi istirahat dari Ghatafan ke Madinah kan lumayan jauh itu. Maka Nabi istirahat di tengah-tengah jalan. Beliau istirahat atau tidur di bawah pohon. Di bawah pohon, dan pedangnya beliau itu digantungkan di salah satu dahan di pohon tersebut, digantungkan itu. Kata Jabir, ya, tiba-tiba ada orang musyrik, ya nggak tahu dari mana asalnya, orang musyrik mengambil pedang tersebut, pedangnya Nabi, dan dihunuskan kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi terbangun, melihat pedangnya diambil sama orang musyrik, dan pedang itu terhunus di hadapan beliau. Orang musyrik itu mengatakan, "Faqala la takhafuni, apakah engkau takut?" Kata orang musyrik itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau takut?" Ini sudah pedang di hadapan beliau alaihi wasallam. Faqala la, aku tidak takut, kata Nabi. Aku tidak takut. Ini Jabir menyaksikan peristiwa ini. Beliau meriwayatkan. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini faqala Nabi mengatakan kepada orang musyrik tadi, "Tidak, saya tidak takut." Faman yamnaukal yauma minni, siapa yang bisa melindungi kamu dalam keadaan seperti ini? Kata orang musyrik tadi. Ya, kata orang musyrik tadi kepada Nabi, siapa yang bisa melindungi engkau di saat seperti ini? Qala Allah yang melindungi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahaddadahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang musyrik itu pun pergi. Tidak jadi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlindungan Allah kepada nabinya. Ya. Perlindungan Allah kepada nabinya. Ini terjadi di saat perpulangan, ya, perpulangan dari pemukiman Ghatafan sampai di kota Madinah. Kemudian ada kisah yang lain disebutkan oleh penulis, wa fi hadhil ghazwah salat qissatul khirasati wa mulakhisuha anal muslimin fi maji'ihim min ghazwati dhatir riqa sabab imra'atan minal musyrikin fa nadar zawjuha an yahriqa daman fil muslimin fa ja'a laylan wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir wa Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma yahrisanil muslimin asna'a naumatihim. Waktu itu ada juga kisah yang lain terkait peperangan Dhatur Riqa ini, ya, yaitu ketika Nabi istirahat. Ini tadi kisahnya Nabi ketika beliau tidur sendirian. Mungkin sahabat ini agak menjauh dari beliau. Jadi tidak ada sahabat yang tahu ketika Nabi diancam dibunuh sama orang musyrik tadi. Ya. Kemungkinannya seperti itu. Tapi kisahnya ini riwayat Bukhari. Ada juga kisah yang lain. Ya, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang istirahat dan beliau menugaskan dua sahabat untuk berjaga-jaga, yaitu namanya Abbad bin Bushr dan Ammar bin Yasir. Dua sahabat ini jaga-jaga, yang lain istirahat, nanti gantian. Malam ini fulan jaga, malam ini fulan. Waktu itu yang berjaga-jaga adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bushr radhiyallahu anhuma. Waktu itu gantian. Ammar bin Yasir tidur dulu di awal malam. Ya, Abbad ini yang jaga. Yahrisanil muslimin asna'a naumihim fakan Abbad qa'iman yusalli.
Ya waktu itu dua sahabat ini berjaga, tapi gantian, pakai apa namanya sip-sipan gitu. Saya yang jaga dulu, kamu silakan tidur wahai Ammar, kata Abbad bin Bushr. Ammar tidur. Ya, Abbad ini jaga. Waktu itu Abbad bin Bushr ini beliau sambil jaga. Iya, insya Allah keadaan dilihat aman, maka beliau sholat malam. Sholat malam. Ya. Nah, ketika sholat malam ini, qa'iman yusolli fadarabahu bisahmin fanaza'ahu. Tiba-tiba ada anak panah yang meluncur. Abbad, seorang sahabat namanya Abbad bin Bushr sedang sholat. Ada anak panah yang meluncur, terkena dengan tubuh beliau. Kemudian keluar darah, dicabut panahnya, beliau lanjut sholatnya. Fanaza'ahu wa madha fi sholati, kemudian beliau lanjut sholat. Summa darabahu bisani, kemudian anak panah kedua datang, menghujam tubuhnya siapa tadi? Abbad bin Bushr. Kemudian beliau cabut, beliau lanjut sholat. Summa bisalis, kemudian datang anak panah yang ketiga. Ya, falamma, kemudian dicabut, lanjut sholat. Falamma sallama aiqadha sahibahu fawasaba. Setelah salam, baru Abbad ini membangunkan Ammar bin Yasir tadi. Bangunkan. Kaget Ammar ini. Fawasaba. Ya. Falamma ra'a ma bihi min al-jima' faqala falima nahabtani. Ammar ini kaget, terheran-heran. Bagaimana kamu Anda dengan darah-darah yang berceceran, ya, yang mengalir, Anda tidak membangunkan saya seketika itu juga, kata Ammar kepada Abbad bin Bushr. Faqala, kata Abbad, ini di tengah-tengah jalan antara pulang dari Ghatafan ke Madinah. Apa kata Abbad? Faqala, kuntu fi suratin aqra'uha. Waktu itu aku sedang membaca sebuah surat, enggak disebutkan surat apa. Falam uhibba an aqta, saya enggak ingin memotong surat tersebut, maunya sampai selesai. Ya, ini sahabat ini masya Allah kayak gitu. Ya, falamma taba aliyu ar-ramya rakaat fa'adanaka walaula an udi sahran amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khidhi laqata nafsi au akmala as-suhra. Ya, jadi kata Abbad bin Bushr tadi, beliau tidak ingin memotong sholatnya karena beliau sedang membaca membaca surat yang beliau tidak mau memutuskan isi surat tersebut. Ya. Jadi ini diantara yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka pulang dari Ghatafan ke kota Madinah. Mereka masih ingat tentang sholat malam, Kemudian juga ketika sampai di Madinah, Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdillah ini menikah. Ya, setelah ikut ke perjalanan ke Ghatafan, balik ke Madinah, Jabir bin Abdillah pun melakukan pernikahan. Ya, pernikahan. Kemudian Jabir ini cerita, ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikah. Ya, izinkanlah aku untuk segera menemui istriku. Jadi barusan nikah, entah itu nikahnya sebelum ke Ghatafan, ya, atau setelah pulang dari Ghatafan nikah. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau telah menikah? Kemudian Jibril mengatakan, iya, aku sudah menikah ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya kepada Jabir, engkau menikah dengan gadis atau janda? Ya, dengan perawan atau janda? Kata Jabir, aku menjawab, aku menikah dengan seorang janda. Ini Jabir ini masih muda, bukan duda ya, masih joko gitu. Nikah dengan janda. Nabi juga heran. Ya. Nabi SAW bersabda, kenapa engkau tidak menikahi gadis yang masih perawan? Kata Nabi, sehingga engkau bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu. Apa jawaban Jabir? Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku itu mati syahid. Namanya Jabir bin Abdillah ini, bapaknya Jabir ini mati syahid di perang Uhud. Dan bapakku ini meninggalkan 7 anak perempuan. Jadi Jabir ini punya saudara perempuan jumlahnya 7 orang, wedok kabeh. Ya, kata Jabir. Ya, maka aku menikah dengan seorang wanita yang bisa mengayomi adik-adikku tadi.
Jadi ini alasannya Jabir. Kenapa beliau menikah dengan seorang janda? Jadi Nabi menyetujui, nggak mempermasalahkan. Ya, maka Nabi mengatakan kau benar dalam hal ini, wahai Jabir. Ya wahai Jabir. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW semoga Allah memberkahi, memberikan keberkahan atasmu. Jadi Rasulullah mendoakan. Mendoakan. Ya, ini tadi terkait hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah terkait dengan kisah atau peristiwa perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut, hadis-hadis tersebut. Yang pertama, ya ahamiyatus shalah wa annahu la tasqutu bihali minal ahwal fis safari wala fil hadar. Disebutkan dalam riwayat yang lain ketika Nabi ini melakukan perjalanan dari Madinah ke Ghatafan, ya atau sebaliknya itu beliau melakukan salat khauf. Ya, jadi karena ini perjalanan dari Madinah ke Ghatafan, khawatir ada serangan tiba-tiba dari orang Ghatafan, Nabi melakukan salat khauf. Salat khauf itu salat salat wajib dilakukan dengan berjamaah, misalnya salat asar. Ya, kalau musafir kan qashar. Qashar. Maka sifatnya salat khauf ini disebutkan Allah dalam surat An-Nisa. Nabi jadi imam, kemudian sekelompok sahabat ikut sholat. Setelah sekelompok ini yang lain jaga-jaga. Setelah yang sholat ini selesai, maka yang jaga ini ikut sholat di belakangnya Nabi SAW. Ini sholatul khauf. Itu ada fikihnya. Ya. Jadi dalam kata penulis ahamiyatus shalah. Dalam kisah perang Dzatur Riqa ini mengingatkan kita akan urgensi ibadah sholat. Bahwasanya sholat ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, maksudnya selama akal itu masih sehat, ya, maka sholat ini tetap harus dilakukan. Mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan gimana, safar tetap sholat. Dalam keadaan menghadapi musuh, tetap sholat ini harus ditegakkan. Kemudian pelajaran yang kedua, ahamiyatu sholatil jamaah. Pentingnya salat berjamaah. Fama asyiddatul khaufi wa mulaqatul a'da yuqimul muslimuna salata jama'atan mimma yadullun ala ahamiyati salati jama'atan fil masjid alladzi buniya li ajli iqamati salati fihi. Yang pertama tadi urgensi salat lima waktu. Yang kedua urgensi salat berjamaah. Ya. Bayangkan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu kan mau perang. Mau perang sama orang-orang Ghatafan. Di tengah-tengah jalan datang waktu sholat dan ada kekhawatiran kalau seandainya orang Ghatafan ini tiba-tiba nyerang gimana. Maka Nabi mengadakan sholat khauf. Ya, sholat 5 waktu tetap dengan berjamaah, dengan gantian tadi. Ya, maka kalau dalam keadaan perang atau mau perang saja sholat berjamaah itu ditegakkan oleh Nabi SAW, bagaimana lagi dalam keadaan damai? Kan itu lebih ditekankan lagi sholat berjamaah ini. Ya, apalagi kan pahalanya juga besar. Pelajaran yang ketiga, faqrus sahabati radhiyallahu anhum falam yakunu yajiduna man yantayiluna bihi hatta tafaqqat agdamu. Dari kisah tadi disebutkan oleh penulis bagaimana dulu keadaan para sahabat. Itu rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang fakir, kata penulis. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Ketika para sahabat ini melakukan perjalanan dari Madinah ke Ghatafan, itu kaki-kaki mereka kan sampai luka. Karena mungkin waktu itu sandal mereka itu bukan sandal yang bagus, yang bisa menjaga kaki dari panas, tidak. Seandainya sandal mereka, sepatu mereka itu yang kualitas yang bagus, kan nggak mungkin kaki-kaki mereka sampai luka-luka, sampai kukunya itu copot gitu, tidak. Ya, oleh karena ketika Abu Musa al-Asy'ari itu menceritakan ketika perjalanan dari Madinah ke Ghatafan, itu kaki-kakinya para sahabat itu luka-luka sampai kukunya itu copot. Ini kan menunjukkan sebagian mereka memang nggak punya sandal yang baik, yang kualitas yang bagus gitu loh. Sandal yang apa adanya. Ya mungkin jalan beberapa waktu, ini kan perjalanan beberapa hari kan waktu itu. Ya. Sehingga kalau sandalnya sudah rusak, ya sudah, mau gimana lagi, akhirnya
mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, ini di antara yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi perjalanan menuju ke Ghatafan. Kemudian pelajaran yang keempat, ya, pelajaran yang keempat adalah kuatnya tawakal yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 67. Al-Maidah 67, Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah yang akan melindungi kamu dari gangguan-gangguan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi ketika Nabi itu diancam, dihunuskan pedang di hadapan beliau, maka beliau nggak takut. Lah, saya nggak takut. Ya, siapa yang bisa melindungi kamu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana tawakal yang sangat-sangat tinggi dari yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan beliau orang pemberani, beliau bukan orang yang penakut. Ya, mati pun nggak masalah. Ya, tapi Allah melindungi nabinya alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kelima adalah semangat para sahabat dalam qiyamul lail. Khirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ibadati wa qiyamil lail. Bagaimana para sahabat itu mereka sangat semangat untuk melakukan sholat malam. Ya, melakukan sholat malam. Sebagaimana kisahnya Abbad bin Bushr sama Ammar bin Yasir. Ya, walaupun dalam keadaan pulang dari peperangan, ya capek ya ada, lelah ya ada, tapi mereka tetap berusaha menjaga sholat malam. Sampai terjadilah apa yang terjadi, Abbad bin Bushr ini terkena anak panah sampai 3 kali. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Ya, saking khusyuknya, saking menikmati ibadah sholatnya. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita ibadah itu ada kenikmatan berjamaah, ada kelezatan. Kalau seseorang itu sudah merasakan kelezatan iman, kelezatan ibadah, maka sesuatu yang terjadi itu mungkin masih bisa dia tahan. Ya, sama misalnya begini ya. Ini dalam hal ibadah, ini dalam hal-hal yang kurang manfaat atau bahkan menyia-nyiakan waktu. Orang yang main game online, kan saking asyiknya itu kan. Itu kalau digepuk, ya mungkin diuncali waktu paling nggak kerasa, kan gitu. Ini karena saking asyiknya dia. Mau dibengoi, diceluk-celuk kalau ibunya nggak moro-moro, kan saking asyiknya. Ini dalam hal-hal yang nggak bermanfaat ya, bahkan bisa menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau dalam hal ketaatan, ibadah, ya, yang di situ pasti ada kebahagiaan yang hakiki, karena kebahagiaan hakiki itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan itu sumbernya dari Allah, dan ketaatan itu kebahagiaan itu sumbernya dari Allah, dan kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau orang sholat malam sudah menikmati sholatnya, seperti sahabat ini tadi, maka anak panah itu kan ya sakit, tapi beliau tetap berusaha melanjutkan sholatnya. Seandainya beliau membatalkan sholatnya bisa-bisa saja, karena ada sesuatu yang beliau alami waktu itu. Ya. Kemudian di sini yang keenam adalah pelajaran khusyu'us sahabati radhiyallahu anhu fi sholatihim wa tawqirihim likufihim baina yaday rabbihim subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kekhusyuan para sahabat dalam melakukan ibadah sholat. Ya, sholat malamnya aja kayak gitu. Bagaimana sholat wajibnya kan lebih lagi para sahabat ini seperti itu. Kalau sholat malamnya aja digambarkan seperti itu, dikisahkan seperti itu, maka sholat wajib pasti mereka lebih perhatian para sahabat ini terhadap ibadah sholat wajib. Kemudian ya, pelajaran yang ketujuh, min karahiyati Abi Musa al-Asy'ari li hadisi amma hasalallahu fi ghusli dadriqa min al-masyaqqati yaqulu an-Nawawi rahimahullah ta'ala fihi istihbabu ikhfa'il a'mali salihah wa ma yukabidul abdu min al-masyaqqi ta'atillahi ta'ala wa la yadharu syai'an min dhalika illa li maslahatin mislu bayani hukmi dhalika syai' wa tanbih al-ibtida'i bihi fihi wa nahwi dhalika ala hadha yuhmalu ma wa yudasalu min ikhbari dhalika. Jadi pelajaran yang ketujuh dari kisah perang Dhatur Riqab, ketika Abu Musa kan cerita dulu ketika kita melakukan perjalanan bersama Nabi dari Madinah ke Ghatafan, itu ada sahabat yang kakinya luka-luka, ada yang sampai copot kukunya. Pada asalnya Abu Musa ini berat menceritakan hal ini. Ya.
berat untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang setelahnya, kepada sahabat-sahabat yang lain. Cuma dalam hal ini beliau hanya ingin memberikan pelajaran saja kepada yang lain, bagaimana para sahabat itu mereka berjuang. Itu saja, tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Oleh karena Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi mengomentari hadis tadi, hadisnya Abu Musa dalam riwayat Bukhari, ya, fihi istihbabu ikhfa'il amali sholihah. Ya, pada asalnya amal soleh itu disembunyikan sebisa mungkin. Ya. Dan apa-apa yang didapati oleh seorang muslim dalam beramal soleh, kesulitan-kesulitan, itu hanya disembunyikan, selama bisa disembunyikan. Adapun kalau memang diceritakan, itu silakan hanya untuk memberikan contoh atau keteladanan. Tidak ada tujuan yang lain. Kemudian pelajaran yang terakhir atau sebelum terakhir yang ke-8, fi qissati Jamal Jabir na'khudhu mutaba'at ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahwali sahabah wa rifqihi bihi wa mu'anasatihi lahum. Kalau kita perhatikan di pelajaran yang ke-8 ini, bagaimana perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya. Jadi ketika pulang dari Ghatafan ke Madinah, itu kan rata-rata sahabat kan jalan semuanya. Ternyata kok ada yang ketinggalan di belakang. Dihampiri sama ternyata Jabir bin Abdullah. Jadi ini Nabi sangat perhatian kepada para sahabat-sahabat beliau, dan beliau rendah hati kepada para sahabat. Ya. Kemudian juga yang terakhir, pelajaran yang ke-9 dari kisah perang Dhatur Riqa, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ini menunjukkan kemuliaan akhlak. Ya, keluhuran akhlak yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya, sampai ketika ontanya Jabir ini kurus, sakit, jalannya lambat, Nabi memberikan solusi. Ya, Allah menampakkan mukjizat melalui Nabi, onta yang awalnya lambat jadi bisa cepat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat membeli ontanya Jabir dengan harga 40 dirham. Jabir menawarkan 40 dirham, Nabi setuju, enggak ditawar sama Nabi. Itu pun sampai di kota Madinah, onta itu diberikan lagi oleh Nabi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang Ghazwatul Dhatur Riqa, peperangan yang namanya Dhatur Riqa, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Ghatafan, yang akhirnya itu enggak ada peperangan karena orang Ghatafan mendapatkan rasa takut di dalam hati mereka. Semoga pelajaran-pelajaran tadi bisa kita ambil hikmahnya, khususnya tentang salat malam, ya. Jadi bagaimana para sahabat itu salat malam, maka kita perhatikan salat malam kita. Jangan karena Ramadan sudah selesai, salat malamnya libur sampai Ramadan lagi, ya, tidak. Tetap salat malam. Ya, kalau Ramadan kan bisa 11 rakaat karena jamaah bareng-bareng kan lebih ringan. Kalau di luar Ramadan, ya tetap salat malam, walaupun nggak bisa 11 rakaat kan 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat salam, bangun lagi 1 rakaat witir. Seperti itu. Sampai datang Ramadan lagi, nanti 11 rakaat lagi tiap hari kan gitu. Jadi jaga salat malam kita, minta kepada Allah dimudahkan salat malam. Ya, minta kepada Allah, kemudian perhatikan istirahat, pasang alarm. Ya, kalau ada niat mau salat malam, insya Allah akan mudahkan. Ya, bagaimana para sahabat dahulu mereka semangat salat malam, bagaimana kekhusyuan mereka dalam salat malam mereka, ini perlu kita teladani bersama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pertemuan berikutnya di bulan depan, insya Allah kita akan membahas tentang Umratul Qadha. Bagaimana para sahabat mengqadha umrohnya. Kan mereka tahun 6 Hijriah nggak jadi umroh itu kan. Mereka suruh pulang sama orang-orang kafir Quraisy. Di tahun ke-7 mereka akan melakukan ibadah umroh di tahun ke-7 Hijriah. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.